Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali Dialog Khusus kembali hadir di hadapan Anda untuk edisi Minggu 11 Mei 2025. Dan seperti biasa, Dialog Khusus akan menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk membahas suatu pembahasan yang tentunya sangat sayang sekali jika Anda lewatkan untuk Dialog Khusus kali ini pemirsa Batam TV. Baik pemirsa, tentunya manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, selain sebagai khalifah di muka bumi, juga untuk beribadah kepadanya. Peran manusia di bumi senantiasa menyeru kepada kebaikan dan menjauhi perkara kemungkaran atau amar ma'ruf nahi munkar. Lalu jika ada seseorang yang bertanya kepada kita pemirsa tentang siapa manusia atau orang-orang yang terbaik, tentu kita harus menjawab pertanyaan itu berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Beliau telah menyebutkan kelompok orang-orang yang terbaik sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis beliau. Tentunya sebuah hadis yang diriwayatkan, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah pemirsa, untuk Dialog Khusus spesial hari ini kita akan membahas tentang sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu di balik hadis ini memiliki makna tersendiri pemirsa Batam TV. Kita akan membahasnya itu dan apa yang sebenarnya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu seperti apa yang di dalamnya pemirsa. Untuk itu kita telah menghadirkan 2 narasumber yang sudah hadir di hadapan Anda tentunya. Pertama kita sudah menghadirkan Ketua Umum Badan Musyawarah Guru Quran atau BMGQ Kota Batam, yaitu Ustadz Haji Deden Sirazuddin SPDI MPDI. Kita langsung menyapa beliau pertama kali pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat hari ini. Sehat. Cukup luar biasa. Ya. Kebetulan hari Ahad kegiatan sangat padat. Tadi pagi ada kegiatan wisuda santri sekecamatan Batu Aji. Langsung juga kegiatan sore ini dan nanti akan lanjut lagi persiapan untuk hari besok. Waduh, kita ucapkan terima kasih Ustadz untuk sama-sama. Baik, nah Ustadz sudah kita hadirkan pemirsa Batam TV. Kemudian narasumber kita yang kedua, kita juga telah menghadirkan Sekretaris 1 Badan Musyawarah Guru Quran atau BMGQ Kota Batam, yaitu Ibu Suyati SPD. Kita langsung saja menyapa beliau pemirsa. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Padat juga Bu ya? Iya, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah biasanya seperti itu Mas, kalau anak-anak santri itu kalau ditanya bagaimana kabarnya hari ini, Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Seperti itu. Sekali. Baik, kita ucapkan selamat datang di Batam TV. Selamat. Terima kasih telah meluangkan waktunya sedikit untuk bersama kita, dan tentunya Dialog Khusus kali ini kita ingin mengetahui juga pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada siang hari ini, makna sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin kita sesi ini kita awali bersama Ustadz Deden dulu Ustadz. Baik Ustadz, dari Ustadz sendiri bagaimana nih Ustadz memaknai hadis sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya dalam konteks pendidikan Al-Quran, Ustaz? Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tentu kami atas nama pengurus Badan Musyawarah Guru Al-Quran yang mendapatkan kepercayaan. Baik itu kepercayaan dari orang tua santri, kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola tentang masalah bacaan Al-Quran, yang dalam hal ini Taman Pendidikan Al-Quran dan juga Ta'limul Quran lil Aulad. Relevansinya di Batam ini menjadi bandar dunia badani. Artinya secara korelasi sangat besar korelasinya antara pendidikan dasar dengan Al-Quran ini dengan visi Batam menjadi bandar dunia madani.
Karena kalaupun juga tadi disampaikan dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Artinya, secara pendidikan basic yang paling pertama, mendasar dan fundamental adalah menitipkan kepada anak-anak muslim dan muslimah ini pendidikan Al-Quran, yang itu merupakan bagian daripada hal yang paling menjadi basic utama yang harus dititipkan oleh orang tua santri dalam hal ini ataupun juga orang tua kepada anaknya. Itu tanamkan mereka untuk pandai membaca Al-Quran. Nah, kami sebagai bagian daripada katakanlah mungkin regulasi dalam kegiatan pembacaan Al-Quran melalui lembaga TPQ punya tanggung jawab, baik tanggung jawab moral, tanggung jawab operasional dalam pelaksanaannya. Memang itu diserahkan ke kami sebagai guru-guru ngaji yang ada di musola ataupun juga di masjid, termasuk lembaga yang memang betul-betul mengelola TPQ, artinya betul-betul pengajian. Dan ini alhamdulillah mungkin kalaupun juga kita lihat gejah semangat antusias masyarakat di Batam ini untuk TPQ ya, untuk Al-Quran ini seperti jamur di musim hujan. Artinya begitu semangat. Baik itu pengelola TPQ ataupun juga musola dan masjid untuk bagaimana di masing-masing perumahan itu dibikin TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Secara tanggung jawab, orang tua kan yang punya tanggung jawab mengajarkan anak. Betul. Sebagaimana Nabi pernah menyampaikan dalam sabdanya, barang siapa yang memiliki anak, maka orang tua punya tanggung jawab pertama, ta'dib wa ta'lim. Artinya memberikan adab, sopan santun, dan mengajarkannya. Nah, karena mungkin barangkali dengan kesibukan orang tua bekerja, istrinya juga mungkin bekerja juga, sehingga tidak sempat untuk mengajarkan. Baik mungkin faktor kesibukan, ataupun juga faktor pengetahuan. Karena kan untuk yang namanya Al-Quran ini kan tidak sembarangan orang harus mengajarkan. Betul. Artinya harus orang-orang yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan di bidang itu. Sehingga hal ini menjadi bagian daripada tanggung jawab kami. Dalam hal ini guru-guru TPQ yang mereka punya background ya, latar belakang, ada yang dari pesantren, ada yang memang memiliki katakanlah sekolah dari sekolah-sekolah, tetapi mereka punya kemampuan khusus dalam Al-Quran. Sehingga ketika misalkan dititipkan oleh orang tua santri untuk mengajarkan di TPQ, mereka insya Allah siap. Dan secara komunitas TPQ ini di Batam cukup banyak ya. Kalaupun juga dilihat dari jumlah lembaganya saja, ada sekitar 1.250 lembaga TPQ yang sudah tervalidasi di kami. Di Kota Batam? Di Kota Batam ini. Baik itu yang mainland ataupun hinterland. Itu untuk lembaga TPQ-nya yang sudah tercatat. Kemudian untuk gurunya yang sekarang itu sekitar 5.300-an lebih guru TPQ-nya. Santrinya hampir 120.000 santri. Yang sudah kami katakanlah akomodir dan sudah kami data secara keseluruhan. Artinya kembali lagi bahwa Batam memiliki relevansi dengan apa yang menjadi visi Batam menjadi bandar dunia madani dengan kehadiran TPQ ataupun juga Taman Pendidikan Al-Quran ataupun juga Ta'limul Quran lil Aulad itu insya Allah akan sedikit guru TPQ memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah bagaimana untuk bisa bandar mulia madani ini terwujud. Salah satunya adalah menitipkan orang tua santri kepada TPQ untuk dibekali mereka dengan pendidikan Al-Quran yang pertama dan juga pengetahuan agama yang lainnya. Sehingga dengan demikian insya Allah pemerintah dengan hadirnya guru-guru TPQ, dengan hadirnya TPQ di masing-masing, boleh jadi bukan lagi kelurahan, tetapi masing-masing perumahan. Di perumahan itu sudah ada TPQ. Artinya begitulah seperti yang saya sampaikan, seperti jamur, tumbuh jamur di musim hujan. Semangat ya, dan itu kita apresiasi. Artinya
orang tua santri dan juga ya stakeholder yang lainnya bisa memberikan dukungan seperti itu cukup baik. Sehingga tidak ada celah anak untuk tidak belajar Quran. Betul. Tidak ada celah anak untuk bermain kecuali mereka mainnya di musola yang ada ngaji, di masjid yang ada pengajian, dan juga di lembaga TPQ yang mereka memang betul-betul ada pengajian. Betul. Itulah mungkin barangkali relevansinya dengan Batam menjadi Bandar Nudia Madani ini dengan kehadiran TPQ, insya Allah walaupun mungkin tidak begitu banyak, tetapi arti dan makna sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran, ya semoga bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Batam dalam bidang mental spiritual. Betul. Seperti itu. Betul. Baik. Nah, Ustadz tadi juga telah menyebutkan bahwasanya untuk mengajarkan Al-Quran itu tidak sembarangan orang, Ustadz. Betul. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan lagi, Pak. Seperti apa orang yang harus mengajarkan Al-Quran itu seperti apa, Ustadz? Yang pertama, mengajarkan Quran itu harus betul-betul guru yang memiliki kompetensi. Artinya kemampuan baik itu tahsinul qiraahnya, artinya bagus bacaannya. Karena jangan sampai gurunya tidak pandai ngajar Quran kemudian mengajarkan Quran. Betul. Itu kan bisa dolun mudilun. Bahasanya bisa sesat menyesatkan. Mestinya dibaca alif lam mim, karena gurunya tidak ngerti dibaca alif lam mim, malah dibacanya alama. Karena kalau salah baca salah arti juga ya. Jelas, sudah pasti. Kalau salah baca, salah arti. Salah pengucapan gitu ya, Pak. Betul. Contoh saja seperti alif lam mim misalkan, karena memang tidak bisa membaca, karena tidak pernah belajar, bisa jadi dibacanya itu alama. Contoh-contoh itu. Artinya harus orang yang memiliki kompetensi dalam bagaimana mengajarkan Quran. Tajwidnya harus bagus, hukumnya juga ngerti, kemudian pasohannya juga paham. Artinya betul-betul orang yang mumpuni dalam masalah Al-Quran. Tidak boleh sembarangan orang mengajarkan Quran yang memang tidak memiliki kompetensi dalam Al-Quran. Harus orang-orang yang memiliki kompetensi Al-Quran baru boleh mengajar. Sehingga ketika mengajarkan Quran itu memang di beberapa lembaga tidak sembarangan nerima begitu saja. Dites dulu. Dites bacanya, dites nulisnya. Bisa baca Quran tapi tidak bisa nulis. Bisa saja itu terjadi. Misalkan bacaannya contohlah surat Fatihah, dia bisa baca surat Fatihah, begitu disuruh baca, disuruh nulis, dia nggak bisa. Jadi guru itu bukan cuma bisa membaca, tapi dia juga harus pandai menulis. Kenapa demikian? Karena jangan sampai salah nanti. Makhrajul huruf jangan sampai salah, panjang pendek juga tidak boleh salah. Kenapa? Karena nanti kalau gurunya salah, anaknya salah. Bahasanya seperti tadi sampaikan. Karena apa yang diajarkan itulah yang itu dia. Apa yang diberikan itu yang akan direkam. Apa yang ditransformasi oleh gurunya itu yang akan menjadi aktualisasi bagi anak. Sehingga betul-betul ketika mengajarkan Quran harus orang yang memiliki kapasitas dan kualitas tentang bacaan Quran. Boleh ngajarkan Quran, tapi tidak boleh sembarangan orang yang baru bisa baca tetapi tidak ngerti masalah makhrajul huruf, tidak ngerti masalah sifatil huruf dan lain sebagainya, ya tidak boleh sembarangan. Harus orang yang memiliki latar belakang mampu membaca Quran. Baik, seperti itu. Baik, berarti memang tidak boleh sembarangan ya Pak. Iya, betul. Nah, selanjutnya Pak Ustadz, ini bagaimana Pak strategi dari BMGQ ini untuk meningkatkan kualitas untuk mengajarkan anak-anak kita dalam membaca Al-Quran gitu, dalam dunia, dalam zaman sekarang ini sudah modern ini Pak. Betul. Karena kan kita ketahui bahwasanya kalau kita lihat anak-anak sekarang ini Ustadz, gadget aja gitu loh, tidak bisa lepas. Mau makan aja harus dihadapi sama gadget. Nah, dari Ustadz sendiri bagaimana nih Ustadz untuk orang tua? Jadi di dunia digitalisasi, dampak negatif pasti. Dampak positif sudah jelas. Karena tidak ada segala sesuatu itu, kalaupun Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu itu yang sia-sia. Pasti yang ada ini semuanya baik. Pasti semuanya itu yang ada akan menjadi dampak positif. Bagaimana kita menggunakannya? Golok saja, parang saja dipegang sama orang yang baik bisa bermanfaat. Tetapi dipegang sama orang yang tidak punya kebaikan bisa berbahaya, kan begitu. Begitu juga gadget. Katakanlah mungkin HP di zaman sekarang, dengan HP yang mungkin barangkali terkadang kalau memang salah menggunakan itu banyak ke negatif. Tetapi ketika misalkan anaknya
sudah ngaji di TPQ ataupun juga lembaga Al-Quran, saya yakin gurunya akan mengajarkan bagaimana banyak aplikasi yang memudahkan cara membaca Al-Quran yang cepat. Itu kan di gadget banyak tuh. Betul. Maaf saja, baru disentuh kalimahnya misalkan hurufnya, itu nanti sudah ada muncul suara. Artinya apa? Dengan seperti itu, insya Allah menjadi sebuah kemudahan. Kalaupun juga misalkan apa strateginya di zaman digitalisasi sekarang ini? Tentu kita sebagai guru memang harus bisa, maaf bahasanya itu, beradaptasi lah dengan dunia sekarang. Jangan sampai monoton hanya Quran saja tanpa juga bisa melihat dengan kondisi zaman yang sekarang ini ada. Jadi kalau memang pun juga misalkan hanya ke Quran saja tanpa juga kita mengetahui digitalisasi, nanti akan ketinggalan sama anak. Betul. Anak lebih pintar daripada gurunya. Kita nggak update. Nah, kita nggak update. Jadi guru harus browsing terus lah ya. Harus browsing terus. Nah, sehingga dengan demikian, jadi strategi yang mungkin barangkali kita lakukan kepada guru, pertama, penting bagi guru itu peningkatan SDM, sumber daya manusia, kemampuan, kualitas, dan atau mutu guru itu memang harus ditingkatkan, baik itu dengan workshop ataupun juga diklat ataupun bahasanya IHT ya, in-house training, itu perlu dilakukan supaya apa? Ya guru jangan sampai monoton dan stagnan di situ saja. Harus betul-betul di-upgrade terus lah kemampuannya itu. Kenapa? Dengan dulu mungkin di zaman saya, waktu itu kan belum ada gadget ya. Betul. Yang ngaji cuman ngaji doang. Tapi zaman sekarang tidak demikian. Guru tuh harus lebih pintar daripada murid. Artinya kalau memang pun juga misalkan besok mau ngajar, guru malam itu sudah belajar dulu tuh. Kenapa? Karena yang akan diajarkan tuh bisa lebih pintar daripada gurunya. Artinya guru memang harus sering membaca dan harus, maaf saja, mengupdate juga ya kemampuannya. Dan salah satu yang dilakukan oleh kami sebagai pengurus BMGK Kota Batam dan kecamatan sekota Batam selalu memberikan masukan, bahkan pengetahuan sekaligus peningkatan kualitas mutu guru sendiri, agar mereka betul-betul ketika mau mentransformasi keilmuan Al-Quran, mereka tidak akan ketinggalan. Kami datangkan, maaf, contoh misalkan dari dari Surabaya ya, pesantren Nurul Falah. Cara membaca Quran dengan nyanyian dilakukan, artinya bikin anak seneng untuk sampai kepada anak, direspon sama anak, direkam sama anak itu lebih mudah. Salah satunya itu. Kemudian kami datangkan dari Jogja untuk berbagi tentang peningkatan kualitas guru dalam kemampuan mengajarkan Quran. Tentunya juga dicocokkan diselaraskan dengan zaman digitalisasi sekarang ini, supaya guru pun juga tidak ketinggalan zaman. Betul-betul upgrade teruslah, kemampuannya ditingkatkan terus. Strategi yang selanjutnya, selain daripada apa yang mungkin barangkali akan diajarkan itu harus beradaptasi, kami di kecamatan ataupun juga di kota, guru itu tidak pernah kami biarkan begitu saja, tetapi selalu diberikan pembinaan-pembinaan, baik di masing-masing kecamatan ataupun juga di kota, yang memang kita bermitra, bahkan diberikan dukungan secara moral dan material dari pemerintah Kota Batam. Artinya pemerintah Kota Batam memfasilitasi, memberikan waktu dan kesempatan kepada guru-guru TPQ yang ada di Kota Batam agar mereka pun juga meningkatkan kemampuannya. Yang akan disampaikan kepada anak itu betul-betul dibekali dulu. Kalau bahasa saya mungkin analoginya, tidak mungkin kita sebagai yang punya warung hanya menjual saja, tidak tahu tanpa belanja. Kita kalau memang mau menjual terus belanja. Yang dibelanja itu pun juga harus yang bagus-bagus kan. Betul. Yang update-update, yang baru-baru. Jangan itu terus, nanti pelanggan akan bosan. Nah, sehingga harus update terus ya. Sehingga jangan sampai pelanggan itu bosan. Sehingga itu tadi, kemampuan guru itu dalam meningkatkan kompetensi keahlian dalam membaca Al-Quran bukan cuman itu-itunya saja, tapi harus berbagai referensi mereka kuasai, berbagai bahan yang mungkin terkini harus mereka pun juga dapatkan. Ini yang mungkin barangkali kami lakukan sebagai pengurus kota dan juga kecamatan. Kami sampaikan kepada teman-teman di kecamatan agar guru itu tetap harus melakukan pelatihan-pelatihan, agar anak-anak yang dihadapi itu mereka cukup punya
karena memang membaca dan melihat gadget terus, bisa saja lebih pintar anaknya daripada gurunya. Sehingga bagaimanapun juga kami berusaha melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya dalam peningkatan kualitas guru itu dengan berbagai cara, baik yang bentuknya internal kita lakukan ataupun juga mendatangkan narasumber dari luar. Tujuannya mereka harus mampu dan mengerti dan bisa mentransformasi keilmuan itu dengan yang terbaru. Seperti itu. Seperti itu. Artinya walaupun sudah zaman digitalisasi, Betul. pemirsa dan pengajar pun juga tidak boleh kalah dulu ya, Pak. Iya, tidak boleh. Oke, Ustadz, kita ke Ibu Boleh. Suyati. Ibu sebagai sekretaris, Iya. bagaimana Ibu melihat sebagai dari segi administrasi mungkin untuk menunggu kelancaran program pendidikan Al-Quran ini, Bu? Baik, terima kasih Mas. Saya sebagai sekretaris 1, bagaimana administrasi bisa mendukung kelancaran dalam program pendidikan Al-Quran ya tentunya. Kalau kami dari BMGK Kota, di sini ada kolektif gitu ya. Jadi dari tingkat kecamatan yang sebelumnya itu dari lembaga-lembaga yang ada di kecamatan tersebut membuat laporan, kemudian kolektif di kecamatan, kemudian dari kecamatan ke kami atau BMGK Kota, dan tentunya pasti diketahui oleh Ketua Umum BMGK Kota yaitu Ustadz Deden Sirajuddin. Nah, dari semua data-data itu, baik itu data santri TPQ sekecamatan, kemudian data TPQ itu sendiri ada berapa lembaga TPQ yang ada dalam kecamatan tersebut, terus kemudian juga guru-gurunya, baik itu guru laki-laki ataupun guru perempuan, kemudian guru-guru yang sudah mendapatkan insentif ataupun belum yang mendapatkan insentif, semua sudah terekap dalam sebuah laporan, dan laporan itu dikumpulkan per 3 bulan di kami, dan tentunya harus ada mengetahui dari Ketua Umum BMGK Kota Batam. Seperti itu, Mas. Oke, artinya data dikumpul dari sekecamatan, Ibu ya. Iya, betul. Dan dari sekecamatan apakah akan dikerucutkan lagi, Bu, dari perumahan-perumahan itu seperti apa, Ibu? Iya, kan dari bawah dulu, dari lembaga TPQ, kemudian di kelurahan, koordinator kelurahan, kemudian dikumpulkan lagi ke kecamatan, kemudian baru dikumpulkan ke kota, BMGK Kota. Seperti itu. Oke. Dalam pengumpulan data ini apakah ada tantangan, Ibu sendiri? Nah, tantangan itu pasti ada, tapi tantangan tersebut itu bisa kami tangani karena di sini kan kalau di Batam itu kan ada hinterland, ada mainland ya. Kalau mungkin kalau di mainland sinyal itu ini ya agak kuat. susah. Iya. Kalau di hinterland yang agak susah. Kalau di mainland di kota yang notabene insya Allah sinyal itu kuat, itu bisa cepat kita laporan itu bisa kami terima. Tapi seperti yang di Bulang, Galang atau Belakang Padang, yang sangat sulit dijangkau gitu iya, ya, Bu, betul. ya? Itu agak-agak lama kita menerimanya. Karena misalnya kalau misalnya di Bulang, Galang atau Belakang Padang itu kan jauh nih, tidak hanya di dalam satu daratan. Ada pulau-pulau kecil yang mungkin di sana dapat sinyal itu harus naik ke bukit dulu baru dapat sinyal, ataupun dalam pengumpulan berkas misalnya seperti itu, kan otomatis lembaga atau TPQ yang jauh-jauh itu kan mau mengumpulkan di kecamatan butuh waktu. Nah, seperti itu tantangannya itu saja, tapi insya Allah selama ini masih bisa ditangani dengan baik. Oke. Seperti itu. Dalam segi transparansinya gimana dan akuntabilitasnya, Bu? Iya, transparansi ya. Nah, seperti kita lakukan di setiap sebulan sekali ada pertemuan Ketua Sekretaris Bendahara Kecamatan Sakota Batam dengan pengurus-pengurus BMGK Kota Batam. Nah, dari situ kita mengadakan evaluasi-evaluasi, baik yang di kegiatan-kegiatan ada di kecamatan masing-masing. Apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kecamatan itu, kemudian disampaikan dalam forum tersebut. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun, setiap sebulan sekali kita keliling di kecamatan-kecamatan, baik di kota ataupun misalnya di mainan ataupun hinterland, itu pasti semuanya pasti akan kena. Saling mengunjungi silaturahim. Nah, ada soliditas dan solidaritas di antara
kita semua pengurus-pengurus BMGQ kota ataupun BMGQ Kecamatan Sekota Batam. Begitu juga kita juga memberikan informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan BMGQ, baik itu di kecamatan ataupun di kota melalui media-media sosial. Nah, seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan juga yang dilakukan di lembaga-lembaga atau TPQ-TPQ yang ada di kecamatan-kecamatan. Setiap seminggu sekali misalnya ada didikan subuh seperti itu kan. Jadi mereka selalu banyak inspirasi dari beberapa kecamatan yang sudah mengadakan dan itu sangat bagus, antusias dari anak-anak santri TPQ bangun pagi-pagi, kemudian kan ini didikan subuh nih hari Minggu nih, anak-anak libur semuanya. Nah, dikemas seperti apa? Misalnya ada mendongeng yang kita datangkan pendongeng dari setempat Kota Batam. Jadi itu membentuk karakter anak juga, satu disiplin bangun pagi. Nah, seperti itu. Bu Suyati pernah punya pengalaman cerita nggak? Mungkin kan Ibu kan juga yang sudah dijelaskan bahwasanya dari sekecamatan, lembaga-lembaga TPQ dari yang tempat yang sulit dijangkau sama yang di Kota Batam. Mungkin ada cerita dari beberapa daerah gitu ya. Aduh, gini kok seperti ini susah banget ya atau bagaimana begitu. Ada nggak Bu kira-kira cerita seperti itu Ibu pengalamannya? Iya, pasti ada. Ada, tapi kita selalu berkoordinasi. Ayo tetap semangat. Pasti ini untuk kita dan dari kita untuk kita. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan membesarkan BMGQ ini? Kalau bukan kita, bagaimana TPQ ini bisa berkembang dengan baik? Jadi memang kita harus memberikan support, semangat, motivasi kepada teman-teman yang mungkin kok ini belum juga mengumpulkan atau seperti apa. Tetap selalu memberikan semangat, support ya, Bu, ya, motivasi juga. Nah, tentunya ini tidak lepas dari ketua umum yang yang selalu turun ke bawah. Ayo Ustadz, kurang ini. Nah, seperti itu harus ada komunikasi terus. Dan alhamdulillah bisa tertangani dan ditangani dengan baik. Dan artinya teman-teman sudah tahu nih, kalau kita sudah ditelepon nih, misalnya ada salah satu yang belum mengumpulkan nih, padahal nih sudah deadline, seperti itu. Biasanya ketua umum yang selalu memberikan, Ustadz, ayo tinggal satu kecamatan ini yang belum. Ayo, mana nih sekretarisnya? Cepat segera diselesaikan. Seperti itu. Pokoknya kalau ketua tidak aktif, tidak akan jalan ya Ustaz ya. Untungnya saja ketua umum kita aktif pemirsa Batam TV. Baik Ustaz Deden dan Ibu Suyati, kita boleh break sebentar ya. Kita break lagi tentunya kemana-mana pemirsa. Kami akan segera kembali lagi di Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar.
Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Kita kembali lagi pemirsa di dialog khusus dan kita masih membahas mengenai sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan tentunya kita masih bersama Ustadz Deden dan juga Ibu Suyati tentunya dari BMKG yang tentunya akan membahas di sesi yang kedua ini. Nah, kalau tadi di sesi pertama kita sudah mengetahui makna dalam hadis yang menyebutkan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya tentunya. Nanti sesi kali ini mungkin kita akan membahas, karena kan mungkin sebentar lagi ini akan ada bertambah usianya tentunya atau bertambah umurnya untuk Badan Musyawarah Guru Quran ini. Nah, mungkin kita balik lagi ke Ustadz Deden. Ustadz Deden, mengenai usia dari Badan Musyawarah Guru Quran ini, Ustadz Deden, tahun ini sudah keberapa tahun nih Ustadz? Insya Allah untuk tahun ini memasuki 26. 26, oke. Jadi para inisiator yang menginisiasi keberadaan BMGQ, pertama almarhum Allahumma gfirlah warhamhu wa'afi wa'fu anhu, yaitu Bapak Dr. Andes Alibasa Hasibuan. Beliau sudah meninggal dunia, kemudian dilanjutkan dengan Dr. Andes Pak Dr. Andes Darlis Puan. Kemudian yang ketiganya Pak Dr. Andes Jamiat Nur Khoer. Jadi sudah ada 3 ketua umum, keempat saya. Baik. Nah, jadi lahir BMGQ ini setelah kami lakukan pertemuan dengan para pengurus lama, karena saya masuk di BMGQ itu 99 akhir, dan waktu itu menjadi wakil sekretaris umum. Yang sekretaris umumnya itu yaitu Pak Mas dan SAG yang sekarang jadi Kepala Kementerian Agama di Sumatera Barat, ya. Dan lahirnya 12 Mei 99 ini, ya kalau sampai hari ini udah 26 tahun. Baik. Cukup usia yang mungkin barangkali usia perak ya. Perak ya kalau 25 tahun tuh. Udah lo perak, udah 25 tahun kemarin, sekarang 26 tahun. Nah, setiap tahun kami selalu melakukan milad. Milad itu hari lahirnya lah, hari jadinya, sebagai bagian daripada sebuah evaluasi dan koreksi terhadap apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita buat. Karena bagaimanapun juga dalam sebuah organisasi tentu kita harus melakukan bahasanya itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Bahasanya memang itu harus kita pakai. Controlling salah satunya dengan milad. Jadi sejauh ini selama 1 tahun kita lakukan, apakah sudah ada perkembangan ataupun juga ada peningkatan di berbagai aspek. Baik aspek masalah mungkin barangkali tentang kependidikannya, pengembangan pembelajarannya, ataupun juga aspek yang tentunya juga kesejahteraannya. Karena yang namanya sebuah lembaga, lebih-lebih lembaga pendidikan,
bukan cuman monoton dalam pemikiran kita itu hanya untuk memikirkan pendidikan anak, tetapi guru-guru juga harus kita carikan bagaimana mereka sudah bisa sejahtera. Karena kalau seandainya misalkan mereka hanya mengajarkan saja tanpa ditopang dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan, itu agak sulit juga. Keberhasilan mungkin kepengurusan kami dari mulai 2017 sampai hari ini, saya udah mau periode kedua sekarang ini, alhamdulillah sebelumnya belum ada kurikulum secara kita bikin secara katakanlah baku. Sekarang sudah ada kurikulum yang memang baku yang kita adopsi dari Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Al-Quran LPPTKA BKPRMI, kemudian dari kurikulum Kementerian Agama, kurikulum nasional. Jadi kita adopsi dua kurikulum tersebut, kita jadikan satu dan kita ramu, dan alhamdulillah itu jadilah kurikulum BMGQ Kota Batam. Kadang-kadang suka ini Bang Putra, kadang-kadang suka salah nyebut, ada BMKG. Padahal BMGQ. Saya juga hati-hati. Makanya saya suka yang panjang saja. Betul. Kalau BMKG ini kan Badan Meteorologi, Kriminologi dan Geofisika ya. Itu cuaca. Ini juga cuaca kehidupan Al-Quran. BMGQ. Jadi kurikulum sudah kami bikin dalam rentan waktu di tahun 2020. Kemudian selain buku kurikulum, kita juga harus punya referensi buku. Pegangan buku itu pegangan guru, ya. Guru harus punya pegangan. Dan buku juga sudah kita buat, baik itu tajwid, kemudian akidah akhlak, termasuk fikih ibadah. Ada 3 buku yang kita buat sebagai bagian daripada referensi anak dan referensi guru, supaya guru itu mengajarkan itu betul-betul sesuai dengan juklak dan juknis, dalam hal ini kurikulum yang ada. Jadi mereka tidak akan kemana-mana. Kalau memang bicara masalah tajwid untuk yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 sudah kami pisah-pisahkan. Ini yang harus diajarkan sesuai dengan kemampuan dan juga kapasitas merespon terhadap materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah itu. Kemudian di fikih juga begitu, termasuk di akidah akhlak juga kami sampaikan seperti itu. Artinya apa? Dengan milad ini kami melakukan sebuah koreksi dan evaluasi sejauh mana yang sudah kami lakukan keberhasilan ini, dan itu kami lakukan setiap tahun. Sekaligus kita juga mengingat BMGQ ini tidak terasa sudah 26 tahun usianya, dan tentunya juga saya waktu itu menjadi tukang ngetik ya. Awal tahun 99 itu hanya ada guru tuh mainland dan hinterland itu hanya sekitar 625 orang. Itu di awal 99. Begitu naik lagi ke sini sampai 750, sampai 900, sampai 1250. Kemudian sampai di tahun 2010 pertama mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Batam, jumlahnya 3.850. Nah sekarang ini yang sudah dapat insentif dari pemerintah Kota Batam, ya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada wali kota yang baru dan juga yang lama. Itu tidak terlepas daripada dukungan beliau-beliau semuanya, sehingga BMGQ tetap eksis dan eksistensinya tetap diterima oleh masyarakat Kota Batam sebagai bagian daripada tempat ataupun juga lembaga yang mengedukasi anak-anak khususnya dalam belajar Al-Quran. Ini dukungan dari pemerintah Kota Batam sangat besar kepada kami, termasuk juga dukungan pemerintah Provinsi Kepri. Provinsi Kepri juga memberi dukungan kepada kami dengan guru-guru TPK itu diberikan insentif. Dari pemerintah Kota Batam dapat insentif, dari pemerintah Provinsi Kepri dapat insentif. Artinya pemerintah di Kepri ini cukup memberikan support, dukungan, dan juga ya bahasanya semangat kepada kami. Sehingga guru-guru TPK ini selain mendapatkan insentif atau gaji lah bahasanya dari TPK lembaga itu sendiri, tetapi mereka juga masih punya harapan. Kalaupun juga di kota itu diberikan per 3 bulan, 3 bulan sekali. Alhamdulillah di tahun 2025 ini 1 bulan itu 1 juta. Di 3 bulan mereka dapat 3 juta tuh. Jadi memang sangat membantu banget. Jadi konsentrasi dan fokus mereka dalam mengajar Al-Quran itu akan sangat fokus. Kenapa? Pemerintah membantu. Nah, kegiatan milad yang kami lakukan tidak ada lain adalah untuk melakukan introspeksi, kemudian evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun dan apa yang akan kita kerjakan ke tahun ke depannya. Itu melalui milad. Dan insya Allah milad besok ini akan kita lakukan di Obama
One Batam Mall. Ya, Saya ingat Obama. Awal-awalnya saya juga bingung, kok presiden di bawah-bawah. Ternyata One Batam Mall ya. Jadi agak-agak bingung juga, Obama, saya bilang apa Obama tuh? Ternyata One Batam Mall. Insya Allah besok tanggal 12 Mei sebagai hari jadinya akan kita lakukan, dan kita juga bekerja sama. Insya Allah besok itu dengan MOU dengan Batam TV, dengan RRI juga, salah satunya dengan Batam TV itu kita akan melakukan program inspirasi Al-Quran. Artinya nanti dengan kegiatan didikan subuh yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris tadi, bahwa setiap minggu, setiap hari Ahad kami akan lakukan, setiap pekan hari Ahad itu akan kami lakukan untuk memblow up kegiatan TPQ yang seperti disampaikan tadi Ibu Sekretaris, bahwa setiap hari Ahad itu didikan subuh. Jadi mereka itu bukan cuman diberikan edukasi, pengajaran, pendidikan, pembinaan terkait dengan bacaan Quran ataupun juga cara ibadah yang baik, sholat yang baik, tapi mereka pun juga dilatih untuk bisa public speaking lah ya. Bisa bicara di depan orang banyak, walaupun cuman rukun Islam ada 5, contoh gitu bacanya. Berani tampil. Nah, berarti tampil. Yang penting mereka sudah punya nyali lah untuk bicara di depan orang, dan insya Allah itu menjadi bagian daripada program kami dengan Batam TV dengan inspirasi Qurani. Dan mungkin barangkali nanti akan insya Allah kita keliling, baik itu mainland atau juga hinterland. Setiap subuh pagi di hari Ahad akan kami lakukan sebagai bagian daripada sebuah program dan juga rencana yang memang sekarang sudah berjalan. Cuman memblow up melalui media seperti ini yang cukup digandrungi ya, bukan cuman anak-anak muda, tetapi orang tua juga kan di Batam TV sudah dari tahun 2003 kalau tidak salah Batam TV ini lahirnya. Saya hafal banget karena memang dulu ikut juga suka ngisi-ngisi. Jadi artinya dengan kita mengekspos di media Batam TV seperti ini, kita berharap ada masukan-masukan dari masyarakat, termasuk juga mungkin menjadi bagian dari sebuah support dan juga koreksi buat kita semuanya di keluarga besar BMGQ, supaya mereka tuh betul-betul mempersiapkan. Karena kalau misalkan kita lakukan setiap Ahad, setiap pekan, setiap hari Ahad kita lakukan, mereka kan harus mempersiapkan. Bukan cuma mempersiapkan anaknya, tetapi mempersiapkan materi. Walaupun sampai sekarang ini insya Allah sudah berjalan, dan setiap masjid dan musola boleh kita dengar. Bang Putra juga bisa dengar lah, masjid ini rukun Islam ada 5, ada yang juga jam 6 adzan subuh. Kadang-kadang kan bingung juga, kok ini subuh adzan jam 6 kayaknya. Padahal mereka lagi didikan subuh itu tuh. Artinya lagi mencoba membiasakan mereka belajar adzan, belajar iqomat, belajar sholat, belajar bicara. Artinya kami didik, kami edukasi, kami bina, kami gojlok anak-anak itu dengan hal-hal yang memang bukan cuma sekedar baca Quran saja, tetapi yang lainnya pun juga mereka supaya bisa tampil. Bahasanya nyali mereka kami angkat ya. Potensi kemampuan mereka kami juga tumbuh kembangkan. Supaya mereka tuh betul-betul, ya maaf saja dari sekian santri yang ada kan pasti ada yang suaranya bagus, ada yang mungkin punya bakat maaf saja jadi nyanyi ataupun juga religi gitu ya, nyanyi religi. Itu kan perlu kita kembangkan kan. Dan akan ketahuan di situ tuh. Seperti itu. Nah, momentum milad ke-26 ini tentu kami juga menginginkan kepada teman-teman keluarga besar BMGQ kota dan kecamatan dan guru-guru TPQ sekota Batam untuk betul-betul meramaikan kegiatan besok itu yang insya Allah akan kita adakan di One Batam Mall. Nah, di Obama. Bukan di Amerika ya. Di Batam Center. Artinya akan kita semarakan itu kegiatan tersebut. Kalau tahun 2004 kemarin ya, di 25 ya, kemarin kami lakukan dengan refleksi. Artinya lebih kepada peningkatan apa namanya itu refleksi guru TPQ. Kita adakan kemarin itu dari SQ 165 Ari Ginanjar. Kita adakan ya, mereka banyak nangis-nangis itu. Banyak nangis-nangis. Tersentuh. Nah, untuk yang sekarang itu kita meriahkan dengan berbagai kegiatan yang mungkin barangkali untuk menyemarakan kegiatan milad yang ke-26 di tahun 2025 ini. Dan kami juga sekali lagi mungkin mengajak kepada seluruh guru TPQ baik yang mainland ataupun juga hinterland, mari kita ramaikan kegiatan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, itu yang mungkin motonya. Kami ingin
BMGQ keluarga besarnya memiliki soliditas dan solidaritas seperti yang disampaikan Ibu Sekretaris tadi. Artinya soliditas betul-betul solid, kompak, bersatu, tidak berpecah belah. Tidak ada semacam bahasanya mungkin barangkali anasir-anasir ataupun juga pecahan-pecahan yang akan menimbulkan perpecahan. Tetapi yang ada harus memiliki soliditas dan solidaritas, artinya ada kesetiakawanan. Satu dengan yang lainnya, saling nolong, saling bantu, saling memberikan informasi, saling memberikan komunikasi dan berbagai macam cara. Nah, mungkin seperti yang sampaikan Ibu Sekretaris tadi, ya saya sebagai generator, motivator, dinamisator, inisiator harus ada di sini ya. Sehingga ya bagaimanapun juga dengan walaupun mungkin dari pagi harus ngurus ini, ngurus itu, tetap TPQ menjadi bagian daripada jiwa kami ya, untuk bagaimana ini TPQ dikembangkan sebagai bagian dari mungkin kalaupun juga dengan banyaknya TPQ yang ada di Kota Batam akan menjadi ikon Kota Batam. BMGQ ini betul-betul memiliki kelengkapan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Bang Putra. Baik, nah tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Deden. Nah, mengenai milad untuk esok hari di Obama, Ustadz. Nah, mungkin dari kegiatannya ini, atau apakah ada acara-acara yang akan dilaksanakan besok? Mungkin kita ke Ibu Sekretaris kita nih. Ada acara apa saja nanti besok, Ibu? Ya, baik Mas Putra. Di Gebiar Milad BMGQ Badan Musyawarah Guru Al-Quran yang ke-26 ini, kita mengadakan lomba-lomba. Lomba yang pertama itu Mars BMGQ dan Himne BMGQ. Mars dan Himne BMGQ. Iya, betul. Nah, ini itu diikuti oleh siapa saja? Diikuti oleh seluruh guru TPQ, yang terdaftar di Badan Musyawarah Guru Al-Quran, dan itu umurnya itu memang dibatasin. 35 tahun ke atas. Ke atas, baik. Iya, betul. Karena memang nanti ada beberapa lomba yang umurnya atau usianya itu 35 tahun ke bawah. Ke bawah, baik. Nah, kalau untuk yang Mars BMGQ dan Himne BMGQ ini di usia 35 tahun ke atas. Dan kenapa Mars BMGQ ini kita perdengarkan ke seluruh guru-guru TPQ agar girohnya itu ada, semangatnya untuk belajar dan untuk mengajarkan Al-Quran di lembaga masing-masing itu ada di dalam Mars BMGQ itu. Di liriknya itu ya? Iya, liriknya itu, betul. Dan di setiap wisuda santri TPQ di setiap kecamatan, selain pertama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars BMGQ. Kenapa? Agar semua guru-guru di Kota Batam ini, baik yang baru ataupun yang lama, tetap terdengar dan tetap termotivasi agar selalu mengajarkan anak-anak santrinya itu dengan semangat dan tetap konsisten dalam mengajarkannya. Terus kemudian ada lomba Yel-Yel BMGQ. Nah, di Yel-Yel BMGQ ini juga persyaratannya salah satunya yaitu usianya di bawah 35 tahun tentunya, dan itu juga sudah terdaftar di Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam. Nah, kalau saya lihat dari teman-teman, wah ini 35 tahun ke bawah itu agak susah mencarinya, guru-guru TPQ ini. Harus benar-benar mencari, katakan rata-rata guru-guru TPQ itu usianya di atas 35 tahun. Ya. Nah, ini adalah di kecamatan nih harus berjuang nih mencari guru-guru yang muda, yang semangat, yang energik untuk membuat atau ikut lomba Yel-Yel ini. Dan tentunya Yel-Yel ini untuk BMGQ Kota Batam yang akan dipakai di seluruh kecamatan. Yang menang nanti yang menang nanti. Nah, itu yang akan dipakai. Terus kemudian lomba yang ketiga itu adalah hadroh. Hadroh ini diikuti oleh santri TPQ dan TQA. Ya, yang terdaftar di lembaga TPQ yang ada di kecamatan tersebut. Nah, di sini juga memberikan semangat kepada santri-santri TPQ dan TQA. Bagaimana bisa bersolawat dengan baik, mencintai Rasulullah dengan cara berhadroh seperti itu. Dan di Obama nanti, bukan di Amerika ya. Di One Batamol pemirsa. Iya betul, One Batamol. Di tanggal 12 Mei nanti kita sudah melaksanakan
dan insya Allah mudah-mudahan akan dibuka ya nanti insya Allah di SEM 1. Kami juga sudah sampaikan undangan ke Bapak Wali Kota untuk membuka acara milad di Obama nanti, dan mudah-mudahan nanti dari beberapa pemerintah yang sudah diberikan undangan bisa hadir dalam acara tersebut, dan kami juga mengundang guru-guru TPQ Kota Batam untuk bisa hadir memeriahkan kegiatan ini. Dari untuk milad besok ini apa saja, dari mana saja Bu untuk dukungannya Bu? Mungkin supportnya dari siapa saja, kerjasamanya dari siapa saja? Iya, dukungan dan kerjasama dari BMGK Kecamatan se-Kota Batam, kemudian ada juga dari pemerintah Kota Batam, kemudian ada juga dari beberapa dari Basnas Kota Batam juga, alhamdulillah, dan beberapa mungkin dari pengusaha ya yang bisa atau anggota dewan yang mensupport kegiatan-kegiatan di BMGK, bukan hanya di miladnya saja, tapi di kegiatan-kegiatan yang lain juga mensupport kami. Antusias dari peserta-peserta yang ikut itu bagaimana Bu? Alhamdulillah kalau dilihat dari beberapa kecamatan, antusiasnya sangat-sangat wah heboh deh. Kemarin beberapa kali melihat teman-teman yang di kecamatan sudah latihan Mars BMGK dan himne BMGK, dan itu juga langsung di wisuda santri mereka tampil. Nah, itu artinya antusias dan semangatnya guru-guru TPQ untuk mengikuti lomba dalam rangka memeriahkan milad BMGK yang ke-26 sangat-sangat bagus. Dan begitu juga yel-yel. Kemarin saya lihat terakhir di Kecamatan Batu Aji, karena yel-yel itu harus diikuti pesertanya di bawah 35 tahun, artinya mereka masih muda-muda untuk mengikuti itu, dan semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan besok guru-guru TPQ itu menggemparkan Obama di tanggal 12 Mei ini ya. Mudah-mudahan sukses acaranya dan tidak ada kendala apapun yang terjadi dalam acara tersebut. Begitu juga nanti kami juga hadroh yang diikuti oleh santri TPQ dan TQA, dan itu tentunya yang saya lihat juga sudah menampilkan mereka di kegiatan-kegiatan wisuda di kecamatan-kecamatan, dan memang betul-betul sangat-sangat antusias di kecamatan-kecamatan tersebut. Oke, baik. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Ibu Sekretaris kita, pemirsa. Mungkin buat pemirsa yang menyimak kita mungkin saat ini yang ingin melihat besok boleh ya Ustadz ya? Boleh banget. Dan kami langsung mengundang dari sini mengundang masyarakat Kota Batam yang memiliki concern terhadap Al-Quran dan juga concern terhadap kegiatan-kegiatan yang bentuknya religi, ya kami mengundang. Bukan cuma guru TPQ tapi orang tua santri, yuk ramaikan kegiatan milad guru TPQ ataupun juga TPQ ini dengan bersama-sama ya. Dan tentunya juga yang seperti yang sampaikan Ibu Sekretaris tadi, dukungan pemerintah Kota Batam sudah kita terima juga. Bahkan kami dengan Basnas nih, Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam sudah bekerja sama, sehingga dalam berbagai event kegiatan kami selalu mendukung Basnas Kota Batam. Penggalangan dana untuk Palestina, penggalangan dana untuk Cianjur, penggalangan dana untuk Semeru, penggalangan dana untuk Sumatera Barat, ya kami lakukan kerjasama dengan Basnas. Dan insya Allah dalam bulan ke depan juga kita akan kembali melakukan penggalangan dana dengan Basnas ini untuk penggalangan dana di Palestina. Dan kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi di Basnas dengan beberapa ormas Islam yang ada di Kota Batam. Artinya dukungan dari ormas, khususnya dari Basnas, kepada kami sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Basnas kepada Batam dan pimpinannya yang telah mendukung kegiatan milad kami yang ke-26. Insya Allah. Baik, insya Allah lancar pemirsa. Amin. Jadi pemirsa sekali lagi untuk esok ya, kalau ingin mungkin tidak ada kegiatan atau mungkin bisa meramaikan, segera datang ke
One Batamol untuk melihat bagaimana kebiar acara ini akan dibuat oleh BMKG ya Pak ya. Badan Musyawarah BMKG ya. Kan salah saya menyebutnya. Badan Musyawarah Guru Al-Quran. Saya lebih bagus panjang saja ya, daripada BMGK ya. Karena kalau salah-salah disebut BMGK jadi BMKG. Baik, kita ke Pak Riwana dulu, pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana. Dialog khusus akan kembali lagi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam, ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dialog khusus untuk siang hari ini, dan kita sudah masuk di sesi terakhir pemirsa Batam TV. Sebelum kita closing untuk program kita akan mendengarkan terlebih dahulu mungkin closing statement dari kedua narasumber kita yang telah hadir di hadapan Anda. Mungkin kita mulai dari Ibu Suyati terlebih dahulu, Ibu. Mungkin ada harapan-harapan yang keinginan Ibu untuk kedepannya, karena kan kita sudah menuju ke 26 tahun Ibu. Dan juga mungkin harapan-harapan untuk acara besok itu seperti apa? Silakan Ibu. Oke, baik Mas. Harapan saya pribadi dan harapan kami dari BMGK Kota bekerja sama dengan wali santri agar anak-anak TPK, anak-anaknya untuk bisa mengaji baik di musola ataupun di masjid, di lembaga-lembaga. Jangan patah semangat untuk tetap terus
mengajak anak-anaknya datang mengaji. Kemudian kerjasama juga dengan pemerintah, alhamdulillah terima kasih sudah banyak sekali kita mitranya dari pemerintah Kota Batam sendiri, juga Basnas dan ormas-ormas Islam yang lainnya, dan juga kerjasama juga yang baik dengan BMGQ Kecamatan Sekota Batam. Dan kami berharap bagi masyarakat Kota Batam dan juga khususnya guru-guru TPQ Sekota Batam hadir dan ramaikan Milad BMGQ Kota Batam ke-26 di Obama One Batam Mall pada pukul 12.00. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di sana, ada lomba mas BMGQ dan himne BMGQ, dan juga ada yel-yel BMGQ, dan terakhir adalah lomba hadroh TPQ dan TQA. Itu saja Mas dari kami. Baik, terima kasih Ibu. Dan kita ke Ustadz Haji Deden Sirazuddin. Silakan Ustadz, sebagai ketua tentunya punya harapan untuk kedepannya. Pertama, terima kasih banyak Pak Bang Putra. Jadi setelah tadi diawali dengan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah, kami sebagai pelaku ya, eksekutor lah di lapangan yang mengajarkan anak-anak santri TPQ Sekota Batam. Harapan kami tentu Batam yang menjadi visi misinya menjadi Bandar Nudia Madani, dengan kehadiran BMGQ ini betul-betul bisa memberikan kontribusi positif untuk pengembangan mental spiritual anak kita ke depannya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya lagi, tentu ini tidak terlepas seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris tadi, dukungan orang tua santri, dukungan pemerintah, dukungan stakeholder lainnya, agar kegiatan yang memang diinisiasi oleh TPQ, yang itu tidak terlepas daripada dukungan pemerintah dan Kementerian Agama, kami sebagai pelaku di lapangan, ini tentu kita berharap akan tetap berjalan dengan baik. Dan di tahun 2025 dengan usia kami sudah 26 tahun ini, kami tentu ingin berharap ke depannya itu. Dengan seperti yang disampaikan Bang Putra tadi, di zaman digitalisasi, kemampuan guru dalam mentransformasi keilmuan dan pengetahuan kepada anak santri, betul-betul mereka bukan cuma menguasai hanya di bidang Qur'annya saja, tetapi digitalisasi pun juga mereka harus punya kemampuan. Sehingga kami berpikir ke depan, ekspektasi kami, harapan kami, mereka juga harus betul-betul pandai digitalisasi. Walaupun sampai saat ini, seperti yang disampaikan Ibu Sekretaris tadi, mainland tidak ada masalah. Hinterland ini kan terhambat dengan sinyal lah, dan mungkin barangkali SDM juga, ya, sehingga itu akan menjadi menghambat. Namun demikian, secara umum, secara utuh dan menyeluruh Sekota Batam, karena mungkin hanya Galang dan Bulang termasuk Belangkang Padang, tetapi sekarang mereka juga berpacu, ya, bukan berpacu dalam melodi, tapi berpacu dalam kompetensi, berpacu dalam kemampuan dan kualitas, sehingga alhamdulillah baik mainland, hinterland sekarang sudah mulai bergerak cepat, ya. Kalaupun juga tadi disampaikan Ibu Sekretaris, misalkan laporan terkadang terhambat karena memang alasan mereka, aduh sinyal di sini kurang kuat, ataupun juga informasinya sinyal kami hilang naik, kadang-kadang seperti itu, hilang timbul, ya, itu kami wajar. Namun demikian, biarlah sinyal hilang timbul, yang paling penting SDM daripada guru TPQ tersebut tidak hilang. Itu aja yang paling penting, kan begitu ya. Ini mungkin ekspektasi terkait dengan masalah yang mungkin bicara administrasi BMGQ ini, kalaupun juga ukuran kami secara manajerial, ya, yang memanage secara utuh untuk kelembagaan ini, karena kami memang sudah terdapat di notaris, jadi kami sudah punya badan hukum yang memang semuanya pun juga diatur oleh aturan, termasuk juga kami sudah masuk dan terdaftar di Kesbang Polinmas Kota Batam, sehingga berbagai kegiatan itu memang harus kami setor laporannya, harus kami sampaikan kepada Kesbangpol Kota Batam sebagai bagian daripada pelaporan yang itu secara berkala kami sampaikan. Artinya apa? Eksistensi BMGQ ini bukan cuma hanya diakui dalam internal kami, tetapi secara eksternal pun juga diakui. Artinya apa? Pemerintah juga mengakui
kami punya eksistensi, kami punya keberadaan, secara kelembagaan memang kami diakui. Sehingga hal ini kami berharap ke depan, ekspektasi kami tentu bukan cuman kelembagaan secara edukasi, kependidikannya meningkat, tetapi lagi-lagi kesejahteraannya pun juga menjadi asumsi kami, mindset kami bagaimana ke depan guru-guru TPQ semakin sejahtera. Hal ini menjadi pemikiran kami, selain mendapatkan insentif dukungan dari pemerintah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru TPQ? Kalau bahasa itu kata Nabi, yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bagaimana guru TPQ ke depan itu tidak menerima terus, tetapi kalau bisa memberi. Artinya usaha-usaha yang harus kami lakukan di berbagai lembaga TPQ itu menjadi pemikiran kami di tahun 2026 ke depan setelah kami melaksanakan milad yang ke-26 ini. Artinya pemikiran kami ke arah sana memang sudah menjadi keinginan agar guru-guru TPQ ataupun juga lembaga BMGQ ini punya usaha. Itu mungkin harapan kami. Dan untuk yang besok kegiatan yang memang kami lakukan sebagai bagian daripada euforia, ya boleh katakan euforia, kebahagiaan guru-guru kami TPQ sekota Batam karena usianya sudah 26 tahun, rasa syukur juga, ya betul, rasa syukur dan juga koreksi, introspeksi terhadap apa yang sudah dilakukan dan apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Itu menjadi bagian daripada upaya kami melakukan evaluasi juga. Hal ini tentu tidak terlepas sehingga kami melakukan MOU besok dengan Batam TV, ya tujuannya itu tadi, agar semua guru dan santri itu terinspirasi dengan inspirasi Qur'ani. Di judulnya itu dengan Batam TV kita bikin inspirasi Qur'ani. Hasil karya kami dengan Ibu Hajah Silvani. Beliau yang mengkonsep. Kalau Batam TV kan Batam TV inspirasi Kepri. Nah, tapi Batam TV ini inspirasi Qur'ani dan BMGQ. Ujungnya II semua. Dan itu semuanya menjadi bagian yang terpenting yang harus kami lakukan. Artinya kami tidak boleh stagnan. Tetapi step by step kami harus melakukan upaya langkah-langkah perbaikan dan juga langkah-langkah upaya peningkatan. Walaupun yang namanya peningkatan itu pening dulu, baru diangkat. Peningkatan, pening dulu, baru ngangkatkan begitu. Biarlah pening dulu, nanti dengan Batam TV harus pagi-pagi mungkin belusukan, ya belusukan bahasanya. Susah-susah dulu. Itulah, betul-betul. Itu harus kita lakukan lah. Yang paling penting, manjada pawajada. Kalaupun juga kita punya kemauan, pasti ada jalan. Banyak jalan menuju Roma. Kan begitu. Kun fayakun. Nah, itu. Artinya segala sesuatu, rintangan, tantangan, hambatan itu biasa. Tapi bagaimanapun juga kami ingin tetap melakukan upaya peningkatan, upaya terobosan dengan berbagai macam cara, dengan kesempatan yang diberikan amanah kepada kami sebagai pengurus, untuk bagaimana caranya memberikan dan mempersembahkan kepada seluruh keluarga besar BMGQ agar ketika kami, maaf bahasanya itu, meninggalkan ataupun juga tidak jadi pengurus itu ada kenang-kenangan yang mereka pun juga bisa menjadi sebuah catatan, oh kegiatan-kegiatan seperti ini yang sudah dilakukan, dan itu kita berharap kepada pengurus baru ke depannya, insya Allah di 2027, 2028 yang akan datang bisa melanjutkan. Yang positifnya dilanjutkan, yang mungkin kurang-kurangnya boleh ditinggalkan atau disempurnakan. Dievaluasi lagi. Inilah sebuah ekspektasi, harapan kami sebagai pengurus BMGQ Kota, agar acara milad besok itu betul-betul bukan cuma sekedar rutinitas, tetapi kami berharap akan menjadi sebuah realitas dalam tataran tidak retorika, tapi menjadi sesuatu yang nyata dalam program dan juga pekerjaan yang akan dilakukan oleh guru TPQ sekota Batam. Sekali lagi kami mengundang seluruh guru TPQ yang ada di kota Batam dan juga orang tua santri yang ada di kota Batam untuk bisa berkenan hadir pada jam 12 ataupun juga waktu duhur, bisa sholat di Masjid Agung ataupun juga mungkin dari Masjid Agung langsung ke Obama, ya, Amerika Batam Center, bisa meramaikan dan juga menyemarakan kegiatan milad ke-26 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam.
Barangkali mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Batam TV yang telah memberikan ruang dan waktu dan juga tempat untuk bisa kami melakukan diskusi seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Baik, terima kasih Ustadz Deden, luar biasa sekali telah menjelaskan yang luar biasa, dan juga Ibu Suyanti terima kasih atas waktunya juga. Kita doakan semoga acara besok lancar dan kita harapkan juga terus ya Badan Musyawarah Guru Quran tetap berkontribusi bagi Kota Batam dan anak-anak Anda pemirsa Batam TV. Akhirnya saya Putra Iskandar pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.